Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nuraini dengan NIM 220678 dari kelas RA10 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mengulas materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang sudah saya pelajari selama 7 pertemuan atau selama setengah semester ini. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Asep Praviudin SEMM. Materi yang akan saya ulas, yang pertama ada konsep dasar manajemen SDM, yang kedua analisis dan perancangan pekerjaan, yang ketiga perencanaan SDM, yang keempat rekrutmen dan seleksi, yang kelima penempatan dan pemberhentian, yang keenam pelatihan dan pengembangan SDM, dan yang ketujuh pengembangan karir. Baik, materi yang pertama tadi ada konsep dasar manajemen SDM. Apa sih definisi manajemen SDM atau sumber daya manusia? Nah, menurut beberapa ahli, yang pertama, menurut Straub dan Adler, manusia merupakan sumber daya yang paling penting dari sebuah organisasi. Mengapa? Karena manusia memberikan bakat, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, sejalan dengan pernyataan tadi, menurut Schermerhorn, sumber daya manusia adalah orang, individu-individu, dan kelompok-kelompok yang membantu organisasi menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa. Nah, sedangkan menurut Nawawi, sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi atau perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya atau kuantitatifnya. Sumber daya manusia adalah potensi yang menjadi motor penggerak organisasi. Dalam materi konsep dasar manajemen SDM juga mempelajari tentang peran manajemen SDM dalam organisasi. Apa aja sih peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi itu? Yang pertama, rekrutan dan seleksi. Manajemen SDM bertanggung jawab untuk merekrut individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pengembangan karyawan. Manajemen SDM berperan dalam merancang dan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawannya. Yang ketiga, berperan sebagai manajemen kinerja. Nah, manajemen SDM memastikan bahwa karyawan bekerja dengan efisien dan efektif dengan cara mengatur sistem penilaian kinerja, memberikan umpan balik, serta menetapkan tujuan yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, kompensasi dan penghargaan. Manajemen SDM berperan dalam merancang sistem kompensasi yang adil dan motivasional, serta memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Untuk apa? Agar meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka terhadap organisasi. Dan yang kelima, penciptaan lingkungan kerja yang positif. Manajemen SDM berupaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan mendukung kesejahteraan fisik dan mental karyawan yang akan meningkatkan produktivitas dan semangat kerja mereka. Lalu materi yang kedua yaitu tentang analisis dan perancangan pekerjaan. Apa sih pentingnya analisis pekerjaan itu? Analisis pekerjaan itu sangat penting. Kenapa? Karena analisis pekerjaan sangat membantu organisasi untuk lebih memahami kebutuhan pekerjaan, meningkatkan efisiensi operasional, merancang sistem manajemen SDM yang efektif, dan memastikan kesesuaian antara keterampilan karyawan dan tuntutan pekerjaan yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Lalu apa saja teknik perancangan pekerjaan? Yang pertama, pemahaman yang mendalam. Nah, analisis pekerjaan ini sangat membantu memahami kebutuhan tugas secara spesifik, sehingga pekerjaan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, variasi dan tantangan. Pendekatan seperti job enlargement, job enrichment, dan job rotation memberikan variasi, otonomi, dan pengembangan keterampilan yang menjaga motivasi karyawan. Yang ketiga, efisiensi proses. Teknik seperti work simplification, Lean Principles, dan Six Sigma memastikan bahwa proses kerja berlangsung efisien dengan
menghilangkan pemborosan dan kemudian dukungan teknologi dan ergonomi. Nah, penggunaan teknologi dan penerapan ergonomi dapat menjamin bahwa pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih mudah, aman, dan nyaman. Yang kelima, pengelolaan beban kerja. Beban kerja yang dikelola dengan baik dapat mencegah kelelahan, stres, dan meningkatkan keseimbangan kerja. Yang keenam, motivasi dan keterlibatan. Strategi motivasi yang tepat, seperti penghargaan atau insentif, meningkatkan keterlibatan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lalu yang ketujuh, evaluasi dan umpan balik. Jadi kita memberikan feedback rutin, memastikan bahwa desain pekerjaan tetap tetap relevan dan memberikan kesempatan untuk perbaikan terus-menerus. Materi yang ketiga yaitu perencanaan SDM. Jadi bagaimana langkah-langkah dalam perencanaan SDM yang strategis itu? Yang pertama, identifikasi tujuan strategis organisasi. Nah, langkah awalnya adalah memahami visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Nah, tujuan ini menjadi dasar untuk menyelaraskan strategi SDM dengan kebutuhan jangka panjang perusahaan, memastikan bahwa pengelolaan SDM mendukung pencapaian target organisasi. Yang kedua, analisis kebutuhan SDM. Jadi kita melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jumlah, kualitas, dan kompetensi SDM yang diperlukan. Kemudian, evaluasi kinerja dan kebutuhan pengembangan. Kita mengkaji lagi kinerja individu dan tim untuk mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, pengembangan strategi rekrutmen dan seleksi. Jadi kita merancang pendekatan untuk menarik dan memilih kandidat melalui berbagai metode seperti iklan pekerjaan, rekrutmen digital, dan program internal. Kemudian, rencana pengembangan dan karir. Kita menyusun program pengembangan individu dan jalur karir yang jelas untuk mendukung pertumbuhan karyawan di dalam organisasi. Kemudian, implementasi perencanaan SDM. Jadi kita melaksanakan strategi dan rencana yang sudah kita susun sebelumnya. Kita implementasi melibatkan pelatihan, pelaksanaan rekrutmen, promosi, serta pengelolaan pengembangan karir. Nah, proses ini dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan organisasi dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Materi yang keempat yaitu rekrutmen dan seleksi. Jadi, bagaimana sih proses rekrutmen yang efektif itu? Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Nah, di proses awal ini dimulai dengan perencanaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan analisis SDM. Yang kedua, analisis pekerjaan. Nah, langkah ini melibatkan pembuatan job description yang merinci tugas dan tanggung jawab posisi, serta job specification yang menetapkan kualifikasi minimum seperti keahlian, pengalaman, dan kompetensi yang diperlukan. Lalu strategi rekrutmen perusahaan. Nah, di sini menentukan apakah akan menggunakan metode internal seperti promosi dan referensi karyawan atau eksternal seperti portal kerja online, media sosial, dan job fair. Lalu pengumuman lowongan. Nah, informasi lowongan bisa disebarkan melalui media yang tepat seperti situs web perusahaan, aplikasi rekrutmen, atau media sosial. Kemudian screening awal. Nah, di tahap ini mencakup pemeriksaan awal dokumen seperti CV dan formulir lamaran atau memastikan pelamar memenuhi kriteria dasar sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu shortlisting. Nah, dari hasil screening awal tadi, perusahaan membuat daftar kandidat potensial yang memenuhi kualifikasi untuk diikutsertakan dalam proses seleksi yang lebih lanjut. Lalu yang terakhir, evaluasi rekrutmen. Nah, di proses akhir ini melibatkan peninjauan ulang efektivitas rekrutmen, seperti media yang digunakan atau respon kandidat, untuk memastikan keberhasilan dalam
menarik pelamar yang sesuai. Nah, setelah proses rekrutmen selesai, maka tidak mungkin dari banyaknya pelamar semuanya diterima, karena di perusahaan hanya butuh beberapa, maka adanya proses seleksi. Bagaimana teknik seleksi yang tepat? Yang pertama, seleksi administratif. Nah, pada tahap ini, dokumen pelamar seperti CV, sertifikat pendidikan, dan portofolio diperiksa untuk mengevaluasi apakah kandidat memiliki kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Dan yang kedua, tes tertulis. Pelamar mengikuti tes yang mengukur kemampuan teknis atau kognitif sesuai posisi, seperti tes logika, tes kepribadian, atau tes spesifik lainnya. Ini dilakukan untuk menilai potensi dan kesesuaian mereka. Yang ketiga, wawancara atau interview. Nah, melalui wawancara atau interview, perusahaan dapat menilai lebih dalam kompetensi, pengalaman, dan motivasi kandidat. Yang keempat, tes simulasi atau praktik. Nah, pelamar diuji melalui simulasi langsung, seperti memecahkan masalah kerja, membuat presentasi, atau tugas praktik yang relevan dengan posisi yang dilamar. Yang kelima, assessment center. Nah, metode gabungan ini mencakup berbagai tes seperti psikometri, studi kasus, dan simulasi kelompok. Ini dirancang untuk mengevaluasi kemampuan teknis, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Yang keenam, tes psikologi. Ini sangat penting karena tes ini mengukur aspek kepribadian, kognitif, atau motivasi kerja kandidat untuk menilai kesesuaian mereka dengan kebutuhan organisasi. Yang ketujuh, background checking. Nah, perusahaan memverifikasi riwayat pendidikan, pekerjaan, dan referensi kandidat untuk memastikan keabsahan informasi yang disampaikan. Selanjutnya ada tes kesehatan. Tes kesehatan ini dilakukan untuk memastikan kandidat memiliki kondisi fisik yang mendukung pekerjaan tertentu, terutama jika posisi tersebut membutuhkan kesehatan fisik yang prima. Lalu, penilaian budaya atau cultural fit assessment. Metode ini bertujuan untuk menilai kesesuaian kepribadian kandidat dengan nilai budaya, dan visi perusahaan agar tercipta sinergi yang baik. Lalu, on the job trial. Nah, kandidat menjalani periode kerja singkat untuk menunjukkan kompetensi mereka secara langsung, membantu perusahaan memutuskan apakah mereka layak diterima secara permanen. Biasanya kandidat diberi waktu beberapa bulan untuk menunjukkan keahliannya. Materi yang kelima yaitu penempatan dan pemberhentian. Bagaimana proses penempatan karyawan? Jadi, penempatan karyawan itu adalah langkah penting untuk memastikan bahwa individu yang direkrut dapat berkontribusi secara optimal sesuai dengan posisi yang mereka isi. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, orientasi karyawan baru. Nah, proses ini melibatkan pengenalan karyawan baru terhadap budaya perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, serta tanggung jawab pekerjaan mereka. Yang kedua, penilaian kesesuaian. Jadi sebelum ditempatkan, karyawan dinilai kembali apakah kompetensi dan karakter mereka sesuai dengan peran dan tim kerja yang akan mereka masuki. Lalu yang ketiga, penugasan awal. Karyawan ditetapkan pada posisi yang telah direncanakan, dan mereka mulai menjalankan tugas sesuai dengan job description yang ditetapkan. Yang keempat, pengawasan dan pembimbingan. Jadi selama periode awal, karyawan diawasi dan diberikan bimbingan untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan tugas dan lingkungan kerja. Lalu evaluasi dan penyesuaian. Nah, jika terdapat ketidaksesuaian atau tantangan dalam penempatan, dilakukan evaluasi untuk memutuskan apakah karyawan membutuhkan pelatihan tambahan. Pada materi kelima juga mempelajari tentang etika pemberhentian karyawan. Jadi, pemberhentian karyawan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum dan etika untuk menjaga martabat individu serta reputasi perusahaan. Jadi, bagaimana langkah yang etis untuk pemberhentian karyawan? Yang pertama, kesesuaian dengan hukum. Nah, proses pemberhentian harus mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, komunikasi yang jelas. Alasan pemberhentian harus disampaikan secara langsung, jujur, dan transparan, sehingga karyawan memahami kebutuhan tersebut. Yang ketiga, penghormatan dan empati. Saat menyampaikan pemberhentian, perusahaan harus memperlakukan karyawan dengan hormat dan menjaga privasi mereka agar tidak dipermalukan. Yang keempat, pemberian dukungan. Nah, jika memungkinkan, tawarkan bantuan seperti program pelatihan, referensi kerja, atau transisi karir untuk mendukung karyawan yang telah diberhentikan. Lalu, evaluasi internal.
Nah, pastikan pemberhentian dilakukan dengan alasan yang valid dan adil untuk menghindari diskriminasi atau pelanggaran etika lainnya. Materi yang keenam yaitu pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, ada dua metode dalam pelatihan SDM. Yang pertama, on the job training atau pelatihan di tempat kerja, seperti job rotation, mentoring dan coaching, dan demonstrasi. Metode yang kedua yaitu off the job training atau pelatihan di luar tempat kerja, seperti seminar dan workshop, simulasi, dan e-learning. Diadakannya pelatihan agar SDM berkembang. Nah, seberapa penting sih pengembangan SDM? Pengembangan SDM sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Nah, pengembangan SDM membantu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan efisiensi karyawan. Pengembangan SDM juga membantu kesiapan menghadapi perubahan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, pengembangan SDM memastikan karyawan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, tren industri, dan kebijakan baru, lalu mengurangi turnover. Program pengembangan memberikan karyawan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam karirnya, meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas, kemudian meningkatkan kualitas kerja. Melalui pelatihan dan pengembangan, karyawan mampu meningkatkan standar kualitas kerja mereka, kemudian meningkatkan motivasi dan moral. Nah, pengembangan SDM ini memberikan apresiasi kepada karyawan, menunjukkan bahwa perusahaan peduli pada pertumbuhan mereka. Hal ini bisa meningkatkan motivasi, semangat kerja, dan moral secara keseluruhan. Lalu, sebagai penguatan kompetensi manajerial. Nah, program pengembangan ini membantu menciptakan pemimpin masa depan dengan memperkuat kompetensi manajerial. Materi yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tentang pengembangan karir. Untuk mendukung pengembangan karir karyawan dalam organisasi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, penyusunan rencana karir individual. Membantu karyawan merencanakan jalur karir mereka dengan menyusun rencana pengembangan karir yang jelas. Yang kedua, penyediaan pelatihan dan pendidikan. Kita menyediakan program pelatihan yang relevan dengan pekerjaan atau jalur karir yang diinginkan karyawan. Yang ketiga, mentoring dan coaching. Menyediakan mentor atau coach yang dapat membimbing karyawan dalam perkembangan karir mereka. Mentor memberikan arahan dan saran berdasarkan pengalaman, membantu karyawan mengatasi tantangan dan mencapai tujuan karir mereka. Ini sangat penting. Yang keempat, rotasi pekerjaan. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bekerja di berbagai posisi atau departemen di dalam organisasi. Yang kelima, peluang promosi dan keahlian pangkat. Menyediakan jalur promosi yang jelas bagi karyawan yang menunjukkan kinerja baik. Lalu, evaluasi kinerja dan umpan balik. Kita menyediakan penilaian kinerja yang rutin dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Lalu, peningkatan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Maksudnya adalah mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi agar karyawan merasa dihargai dan tidak terbebani. Agar karyawan yang merasa seimbang dalam hidupnya ini bisa lebih produktif dan terlibat lagi dalam pekerjaan mereka. Kemudian, peluang jaringan profesional. Kita memberikan akses kepada karyawan untuk bergabung dalam konferensi, seminar, atau forum profesional. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan maaf jika ada salah-salah kata. Saya Sri Nur Aini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.